Learners, welcome back to DT Talk Digital Transformation Talk bersama Meta. Dan pastinya hari ini aku akan ditemani sama seorang expert yang berhubungan sama digital transformation. Siapa dia? Nanti tunggu dulu. Meta mau menyapa lifelong learner semuanya, apa kabar? Sedang apa? Lagi makan siang atau lagi ngapain? Nah, lifelong learners, Meta mau mengajak lifelong learner semua untuk follow semua sosial medianya Multimatic untuk mendapatkan informasi menarik dan juga informasi isu-isu terupdate saat ini gitu. Lifelong learners, Meta juga mau kasih tahu bahwa DT Talk itu ada di setiap hari Rabu jam 12 siang. So harus diingat-ingat ya lifelong learners bahwa DT Talk ada di hari Rabu jam 12 siang. Kita ada live Instagram dan juga live di YouTube. Tapi kalau ketinggalan gimana? Tunggu. Kalau ketinggalan tenang aja, masih ada di YouTube. Bisa ditonton kapanpun aja, lifelong learners bersedia. Oke, saya yakin lifelong learners semuanya udah pada gak sabar untuk dengerin topik hari ini apa dan juga siapa sih narasumbernya. Oke, kita sambut aja yang meriah, Dr. Windu. Halo Pak Windu, apa Halo kabar? Mbak Meta, halo juga lifelong learners. Meta udah yakin nih Pak ya, Pak Windu, lifelong learners tuh pasti udah sangat penasaran mau nanya-nanya tentang topik hari ini gitu ya. Oke. Pak Windu, saat ini kan kalau Meta lihat di industri itu sudah dari beberapa tahun terakhir tuh sudah mencanangkan revolusi industri 4.0 gitu kan ya. Semuanya udah 4.0. Sebenarnya menurut Pak Windu sendiri masih industri 4.0 itu apa sih Pak? Oh ya gini Mbak Meta. Sebelumnya sebelum kita bicara revolusi industri 4.0, kita bicaranya 3.0 dulu Pak. Oke. Kebetulan saya udah menjadi orang IT kan udah dari tahun 95 itu. Bagaimana cara kita itu membuat sistem, jaringan dan lain-lain. Oke. Yang saya rasakan itu waktu pertama kali tahun 90-an itu bagaimana industri itu memulai ke arah otomasi. Otomasi. Ke arah komputerisasi. Kalau Mbak Meta dulu pernah dengar kata komputerisasi, nah itu adalah awal-awal kita industri ke arah komputer. Oke. Jadi bagaimana itu tahun 90-an tuh. 90-an tuh kita bisa kelihatan tuh bagaimana industri itu mulai berawal dari komputer yang dulunya kita anggap berkasnya banyak gitu ya. Kalau kita lihat kertas-kertas, saya ingat banget waktu tahun 90-an ke bawah juga kalau kita ke sebuah kantor, contohnya dulu waktu saya ke kantor ibu saya, itu kertas bisa numpuk banyak banget Mbak Meta. Nah, itu akhirnya kertas tersebut dijadikan landasan data untuk dimasukkan ke dalam komputer. Nah, kita kenalnya dulu adalah komputerisasi. Atau industri 3. Nah, pada saat kemudian terlihat di tahun 2006-an sejak internet udah mulai banyak digunakan oleh masyarakat, maka udah mulai menggunakan istilahnya revolusi dari informatika gitu. Jadi si revolusi 4.0 itu. Ya, mulai kelihatan banget tuh, kita kelihatan bahwa segala sesuatu harus punya sudah terkomputerisasi dan merubah bisnis malah. Kalau dulu bicaranya kita hanya untuk membantu pencarian, membantu di dalam proses industri, sekarang malah sudah menjadi keluar seperti yang Mbak Meta bilang tadi, itu kita udah berubah tuh. Misalnya kita bisa ngelihat jualan, kita cukup buka Tokopedia. Oh iya betul. Kita cukup lihat Shopee dan lain-lain. Saya ingat sih Pak, dulu saya kalau mau transfer data pakai disket, sekarang udah pakai cloud. Ya. Itu perubahan yang cukup signifikan ya. Iya. Sebetulnya cuman beda aja ya. Tadinya kita taruh di
dalam komputer, sekarang kita taruh di server yang entah kita nggak tahu di mana Iya, posisinya. oke. Jadi industri 4.0 ini sangat banyak berubah. Oke. Yes, bener, setuju, Pak. Karena, perubahan industri ini itu Mhm. kayaknya juga cukup merubah behavior dari masyarakat gitu ya. Saat ini tuh apalagi, dengan adanya pandemi, ya Oh iya, kan. Jadi betul. dulu kita masih shopping keluar, Iya. terus masih belanja kebutuhan, dapur keluar. Saat ini Mhm. kayaknya udah hampir, saya pribadi udah hampir enggak gitu ya, semuanya udah bisa online, Iya. bahkan ada yang 15 menit nyampe, 2 jam nyampe, kayak gitu. Jadi sangat, industri ini, perubahan ini sangat Iya, kayaknya cukup signifikan untuk merubah behavior signifikan. dari masyarakat sendiri. Apa, ada istilahnya kalau nggak salah Society 4.0 juga ya, Pak, Iya, ya? Society Gitu. Nah, 4.0. menurut Pak Windu sendiri, tanggapan atas fenomena ini gimana nih, Pak? Jadi gini, kalau industri 4.0 itu kan kita mengarah bagaimana menghubungkan industri dengan internet ke Ah, arah oke. dunia. Nah, Mhm. efeknya pada saat industri itu masuk ke dunia internet, si eee, sosialnya, si people-nya itu juga ikut masuk ke dalam internet juga, Mbak, Pastinya gitu loh, mau nggak mau pasti heeh. gitu ya? Ya kayak sekarang aja kalau saya lapar, saya bisa buka aplikasi untuk beli makanan Betul, gitu 30 loh. menit nyampe. 30 menit nyampe. Iya, memang, eee, ada perubahan dari industri yang udah ketergantungan dengan internet juga, sosial, atau enggak orang-orangnya masuk Mhm. ke dunia internet juga. Jadi mulai tidak ada batas lagi gitu. Nah, apalagi dengan gabungan industri 4.0 dengan society 4.0, itu Indonesia itu udah mencanangkan bahwa sejak tahun 2011 itu kita udah Indonesia 4.0 Oke, dari gitu. 2011 ya, Iya, udah Indonesia cukup lama 4.0, itu iya iya iya, betul sebetulnya. betul, udah 11 tahun nih berarti ya? Iya, karena Oh. internet kan penetrasinya, eee, mulainya kan dari tahun 90-an ya, Mbak, ya. Tapi kita Mhm. ingat banget dulu pakai, Telkomnet instan. Oh iya. Ya, terus di situ kita agak susah, sedangkan tahun 2010 ke atas yang namanya internet itu udah nggak jadi masalah di Indonesia. Betul. Makanya Indonesia menyebutnya Indonesia 4.0. Oh, oke, bahkan sekarang anak kecil juga udah punya handphone, udah Iya tuh. udah ngerti ya, udah ngerti sendiri gitu, udah punya pribadi gitu Iya, anak-anak kecil. Oh, yes yes. bahkan, saya dulu pernah mengajar di sebuah, universitas. Mhm, Pada saat itu saya sedang mengajar mobile, Mbak, mobile. mobile programming masih menggunakan J2ME. Waktu itu tahun 2004, Mbak, Oke. saya mengajar mobile aplikasi, terus kemudian saya bilang ke mahasiswa saya waktu itu, "Teman-teman, ini yang namanya handphone dulu masih terkenalnya Nokia, Mbak, Ah, iya 3306. iya Nah, iya. itu kita menggunakan bahasa pemrograman J2ME namanya. Mmm. Ini 5 tahun lagi, eee, tukang becak pun udah megang handphone, Mbak, gitu. Itu sebuah prediksi yang saya lakukan pada saat itu. Nah, Dan ternyata terjadi. kejadian, Iya, Mbak, betul. nggak sampai 5 tahun. Ternyata waktu saya ke daerah Pamulang, Mhm. ke tempat kakak saya, pas lagi pulang, saya sampai memberhentikan mobil saya. Mmm. Gara-gara ngelihat apa? Tukang becak megang handphone, Mbak. Iya Jadi, iya. pada saat itu saya udah berpikir bahwa ini sosial kita udah mulai arahnya ke handphone nih, Mbak, gitu. Mhm. Dan saya langsung bilang lagi ke, mahasiswa saya bilang, "Tuh, nggak sampai 5 tahun, bahkan cuman 2 tahun, 3 tahun tukang becak udah megang Mhm. HP. Berarti posisi kebutuhan, aplikasi untuk mendukung masyarakat dan industri udah mulai tinggi, Mbak." Gitu yang Oke. saya perhatikan dari Iya.
kehidupan saya sehari-hari. Iya Bahkan betul. yang lebih suka, eee, kita coba lihat deh, yang ART. Mmm. ART kita nggak ada satupun yang nggak punya HP. Kayaknya sekarang semua orang udah punya handphone ya. Iya, Mbak, coba bayangin, penduduk kita itu 237 juta Dua ratus tiga jiwa gitu loh, mhm. itu cukup banyak. Tapi ternyata HP yang sudah terjual di Indonesia itu 338 juta. Jadi sebetulnya secara pasar, Mhm, dari sisi industri dan dari sisi sosial, itu sangat banyak. betul, karena udah melebihi ya, ini udah Iya, 100% lebih, berarti satu orang tuh bisa megang satu handphone, 2 handphone. handphone, minimal satu lah. Saya pernah megang sampai 3 HP, Mbak. Waduh, mau jualan, Pak? Saya bukan buzzer. Oke, ya ya. Iya, Oke, memang ini sih perubahan industri ini tuh sangat iya, pesat ya, Pak, ya, pesat. signifikan juga gitu dan sepertinya, sejak pandemik juga ditambah bahwa digital transformation tuh semakin Iya, dipercepat lagi gitu ya. Nah, Pak, saya yakin gitu ya, dulu kan, IT itu mhm. hanya tim support Ya, kayaknya itu dari yang saya suatu rasakan company itu. ya. Iya, Jadi saya IT sangat itu merasakan itu. heeh, betul, IT itu kayak tim support aja. Ya, Saat betul. ini tuh kayaknya ada perubahan juga gitu bahwa suatu company itu melihat IT itu sebagai as a business gitu loh. Jadi kayaknya IT itu bukan bukan supporting lagi, bahkan udah jadi suatu bisnis gitu kayaknya. Nah, saya yakin ini pasti berubah karena perubahan teknologi 4.0, society juga yang tadi-tadi semua itu ya, Ya, percepatan sekali gitu. Nah, tapi, saya penasaran gitu ya, menurut Pak Windu, dengan percepatan teknologi ini, dengan masyarakat Indonesia, sebenarnya menurut Pak Windu tuh masyarakat Indonesia, IT-IT-nya Indonesia ini tuh udah capable belum sih? Sudah bisa belum sih oke. memenuhi kebutuhan industri, Indonesia dulu deh gitu, Iya, perusahaan-perusahaan Indonesia tuh gitu. Masyarakat IT kita tuh sudah bisa belum sih memenuhi iya, kebutuhan pasar bisnis gitu ya dari, IT company gitu di oke. Indonesia? Iya, Mbak. Eee, ini juga kalau kita bicara komputerisasi Mhm tadi itu, mhm Mbak, mhm. itu memang ada kita bicaranya support. Oke. Tapi apabila komputer itu sudah merubah pola dari bisnis atau masyarakat, kita Mhm. nyebutnya revolusi. Oke, revolusi. Revolusi. Nah, kebutuhan dari akibat dari revolusi itu, Mhm. Indonesia membutuhkan sampai tahun 2030 itu orang-orang yang bisa bergerak di ekonomi digital, bisnis gitu. Jadi butuh banget tuh, Mbak, orang-orangnya gitu loh. Mmm, Jadi mhm. itu capaian orangnya itu kemungkinan sampai 17 juta orang. Wow. Banyak, kita Mmm. banyak, banyak sekali. Karena untuk kebutuhan yang tadi tuh banyak, dari kita lihat dari pangsa pasarnya sampai Mmm. kebutuhan dari bisnisnya. Nah, kalau Mhm. pertanyaan Mbak Meta tadi, orang-orangnya banyak yang capable nggak? Iya Gitu loh. betul. Nah, ini sebetulnya, eee, agak sulit ya. Memang banyak orang yang ngaku, "Wah, saya orang IT," gitu. Mmm. Saya lulusan IT," atau enggak, "Saya punya sertifikat IT." Tetapi kita juga harus melakukan validasi lagi tuh, Mbak, gitu. Mmm. Nah, caranya, eee, harus ada, apa namanya, kebutuhan untuk melakukan training kepada orang-orang tersebut, Oke. untuk mendapatkan pasar yang, apa namanya, memenuhi pasar untuk IT yang sebanyak Oke. 17 juta orang itu. Ok oke.
kalau training berarti ingatnya Multimatic ya, Oh guys. iya. Kalau training tadi Pak Windu bilang kalau training ingatnya Multimatic ya, guys. Karena, Iya, saya yakin sih karena dari, ada wacana juga kan bahwa iya, SDM unggul gitu loh. Jadi iya, emang kayaknya kapabilitas kita memang harus ditingkatkan gitu ya. ditingkatkan. Skill kita harus ditingkatkan untuk bisa compete juga sama, yang dari luar gitu. Jangan nanti perusahaannya Indonesia tapi kebanyakan, resource atau tenaga ahlinya kebanyakan masih dari Iya, luar gitu ya. Pak, sebenarnya kalau Meta mau nanya lagi nih, sebenarnya kalau dari tadi industri itu gitu ya, mhm, eee, sebenarnya capability apa sih atau kebutuhan bisnisnya tuh apa sih, Pak? Butuh orang IT yang seperti apa sih? iya, seperti yang tadi saya sebut permasalahan ekonomi digital itu, Mbak. Orang yang paling dibutuhkan untuk ekonomi digital itu adalah full stack developer. Full stack developer ya, Pak, ya? Apa Iya, aja tuh, Pak, isinya the full stack developer? oke. Jadi kalau untuk jadi orang IT itu, kalau, zaman dulu Mhm. kita nyebutnya client side sama server side. Client Nah, side, server side. jadi orang IT itu harus bisa, membuat sesuatu untuk kebutuhan pengguna Oke. atau dari sisi servernya. Nah, Oke. client side itu kita sekarang nyebutnya front end. Iya Nah, iya kalau iya. server side kita nyebutnya back end. Back end, oke. Nah, keduanya itu tergabungkan, menjadi satu kesatuan. Kita nyebutnya adalah full stack developer. Oh, oke. Jadi full stack developer itu adalah, gabungan dari si front end sama si back end gitu ya? Jadi, Iya, saya kalau mau jadi full stack developer harus bisa front end, harus bisa back end gitu? iya. Oh, oke. Nah, berarti gini, paling gampangnya begini, front end itu seperti apa sih gitu loh. Mhm. Paling contoh, tadi kan kita udah nyinggung masalah, society sama industri ya. Mhm. Itu berarti society dan industrinya tidak jauh dari internet, Mbak. Nah, Pasti. biasanya kalau kita bicara internet, kita juga nggak jauh dari website. Mmm. Nah, sekarang, eee, setelah website berkembang, sekarang dengan adanya, smartphone, kita juga nggak jauh dari aplikasi Iya. smartphone. Mobile ya? Nah, tampilan yang Mbak lihat di website dan tampilan yang Mbak lihat dan long life learner lihat di mobile ini gitu, itu kita nyebutnya front end. Oh, oke. Jadi bagaimana tampilannya jadi bagus, terus kemudian memenuhi kebutuhan dari si user menjadi lebih, nyaman Mhm. dan lain-lain. Jadi kalau Itu nanti berhubungan sama si Ver UI itu ya, UI-nya UI juga. UX gitu ya Jadi katanya? Oh ya, kita harus bisa sebagai front end itu bisa memanjakan pengguna, yes. dari warna, dari waktu, Mhm. dari lain-lainnya. Nah, itu kalau kita bikin website itu kita lebih cenderung, eee, nyebutnya HTML. Mmm. Ada bahasa pemrograman HTML, ada bahasa pemrograman JavaScript. Nah, nanti di JavaScript ada Node.js juga. Terus kemudian untuk tampilan-tampilan kita bisa menggunakan CSS juga. Jadi itu adalah wilayahnya dari front end. Nah, Mhm. kalau misalnya di mobile programming itu, ada, Java Mobile, Mmm. ada Kotlin, ada Flutter. Nah, Mhm. di situ bagaimana si developer atau si, programmer itu bisa menguasai front end. Sedangkan, full stack developer juga harus bisa menjadi seorang back end. Back end. Nah, di back end itu kita, eee, ada bahasa pemrograman yang kita harus kuasai juga. Yang paling Mmm. umum sampai sekarang banyak yang digunakan itu kayak PHP.
PHP. atau PHP. Oh iya, Eee, oke. bukan pemberi harapan palsu ya. Bukan pemberi harapan palsu ya, betul. Iya, Ini bahasa pokoknya pemrograman ya, iya guys. itu jadi kita harus nguasain seperti PHP, ada Java juga, Java ya. atau Ruby, Oke. atau Python yang sekarang lagi, Oh. tren. Kalau aku pernah dengar kayak Golang itu apa, Pak? Golang, Spring Boot gitu. Nah itu jatuhnya di back-end, Back-end. tapi Oh, oke, back-end. tampilannya jadi front-end. Oke. Seperti itu semua. Jadi kita ada banyak lah yang harus kita kuasain. Nah, tapi tergantung perusahaannya ya. Ya kalau perusahaannya pakai Java ya jangan pakai Golang Iya, gitu. iya, iya. Kalau perusahaannya pakai Sesuai PHP dengan heeh, perusahaannya pakainya apa gitu pakainya ya. apa. Tapi memang sekarang yang lagi ngetren itu ya Golang, Python gitu ya. Tapi juara bertahannya sampai sekarang yang kuat itu masih Java sama PHP. Oh, oke. Tetap itu bahasa-bahasa itu kita harus tahu. Jangan dikuasai semua, pusing, Mbak. Karena beda semua ya, Pak ya. Banyak banget. Jadi tadi kan Bapak bilang tuh, Bapak ada sebutin beberapa. Jadi sebenarnya untuk jadi full stack developer nih, saya yakin nih lifelong learner semua pada pengen belajar gitu kan. Gimana sih? Jadi kalau saya mau compete nih sama teman-teman yang lain, mau dapat di industri gitu ya. Sebenarnya kalau saya mau jadi full stack developer, saya butuh skill apa aja gitu loh. Skill apa aja sih yang saya butuhkan gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ngikutin produk dari IT, kita bisa kelenger, Mbak. Karena banyak banget. Terlalu banyak. Sebetulnya kalau ingin menjadi full stack developer untuk sisi front end kita pilih salah satu aja. Tapi yang paling well known di industri sekarang saat ini apa sih, Pak, kira-kira? Jadi mungkin lifelong learner semuanya kalau oke nih saya mau belajar dulu, kira-kira enaknya mulai dari mana? Kalau ambil dari website berarti kita belajar dari HTML dulu. Oh, oke. HTML itu dulu. Basic ya dasarnya dulu. Jadi ya? ada basic yang harus kita kuasai. Itu ada HTML, ada JavaScript, ada CSS. Gitu. 3 itu dulu, nanti baru pengembangan produknya banyak tuh, Mbak. Gitu. Nanti tinggal ngikutin company pakainya apa gitu. Nah, kalau misalnya mobile, sekarang orang lebih cenderung lihat mobile sekarang masalahnya juga. Iya. Jadi kayak udah jarang deh pas saya lihat website juga. Kebanyakan pakai handphone semua aja deh. Iya, jadi kalau yang mobile itu kan ada Java Mobile, tapi juga orang bilang oh susah ngedevelopnya. Oke, kalau mau lebih gampang lagi kita pakai misalnya contohnya Kotlin. Tapi kalau misalnya mau satu ngedevelop tapi bisa jadi udah jadi website, bisa jadi mobile, udah bisa jadi desktop, di OS apa aja kita bisa pakai Flutter. Oh, oke. Jadi itu lebih Flutter, kita bisa langsung semuanya gitu ya, gampang bisa ya. semuanya. Jadi kita cukup satu program bisa dipakai untuk semuanya. Nah, untuk back end juga pilih aja. Kalau misalnya suka Java ya Java. Kalau buat belajar ya, kita belum bicara masuk ke industri ya. Kalau mau yang lebih mudah dulu, misalnya PHP dulu, gitu. Atau enggak yang ada ASP misalnya contohnya itu. Nah, Pak, susah dong jadi orang full stack. Banyak banget. Banyak banget yang harus dipelajarin. Pokoknya gini, intinya itu oke, produk boleh kita pilih, produk boleh banyak, produk yang penting kita pilih aja. Yang harus diasah itu hanya adalah algoritmanya, Mbak. Yang paling penting algoritma dan logika. Jadi setelah kita misalnya kalau udah belajar Java, kita pelajari algoritmanya, kita pelajari logikanya, untuk pindah ke bahasa pemrograman lainnya itu bisa kita lakukan gitu. Yang penting logiknya jalan. Logiknya jalan dulu aja. Karena yang lain tuh cuman perbedaan namanya aja gitu ya. Iya, itu
Sintaksnya beda kalau gitu. saya sering bilang ke teman-teman itu cuman perangkat bantu kok gitu. Oke. Java itu perangkat bantu, PHP itu perangkat bantu. Jadi yang paling penting itu adalah logika. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mau nyebur. Jadi kalau kita bermain di full stack itu kita seperti berenang, Mbak. Belajar berenang. Jangan cuman baca di Nyemplung aja internet. langsung ya. Iya, baca di internet. Kalau di internet banyak banget mau belajar Java, kita tinggal klik aja udah selesai gitu. Tetapi kapan bisanya gitu. Nah, sama kayak berenang. Berenang kalau cuman baca buku aja nggak bakalan bisa Harus berenang-berenang, Mbak. praktek ya. Nyemplung. Oke. Kalau bisa waktu belajar berenang didampingin, begitu juga kalau kita belajar pemrograman untuk jadi full stack itu kita bisa dampingin gitu. Betul. Salah satunya pendampingan itu bisa kita lihat YouTube contohnya. Itu kan berarti kita Di didampingin. Multimatrix Pak, kalau pendampingan Iya. trainingnya di Multimatrix. Atau kursus misalnya contoh. Kursus. Nah, seperti pelatihan. itu merupakan contoh pendampingan. Nah, kalau mau cepet itu ya kita harus damping. Iya, betul. Nah. Jadi biar gurunya firm, nggak salah-salah ya. Kadang-kadang saya juga kalau ngelihat di Google tuh kayak aduh yang bener yang mana nggak tahu kan. Iya. Gitu. Kalau ada coachnya, ada trainernya yang firm itu jadi lebih clear, lebih jelas gitu. Jadi apa yang kita bingung juga sebenarnya langsung tanya aja. Ada gitu. lucunya, Mbak. Sepertinya gini, Mbak. Seperti kita mau menggambar binatang. Apabila tidak ada pendampingan, misalnya kita menggambar wajah dari website A gitu kan. Kita copy paste. Terus kemudian gambar badan dari website B, kita copy paste. Terus buntut. Kita lihat dari website C, kita copy paste. Nah, efeknya terus kaki juga sama, kita copy paste. Efeknya binatangnya bisa jadi lucu, Mbak. Misalnya kepalanya jadi gajah gitu kan. Badannya kuda gitu kan. Terus ditambahin sama misalnya jadi punya sayap, buntutnya jadi buntut tikus gitu loh. Tahu nih binatang apa gitu yang jadi sih aplikasinya jadi bagus sih. Tapi kalau yang mengerti itu bisa jadi binatang jadi-jadian. Gitu. Makanya kalau kita melakukan pemrograman belajar pemrograman atau menjadi full stack developer itu lebih bagus ada pendampingan. Iya, betul. Pastinya. Nah, saya yakin misalnya kayak kursus yang tadi Mbak Meta bilang di Multimatrix, ya nanti lebih bagus didampingi oleh ahli. Sehingga pada saat menggambar sebuah binatang, kalau kita gambar binatang gajah, jadinya gajah. Iya, firm gitu ya, nggak Iya, salah. nggak salah. Gitu. Oke, Itu. ingat tuh lifelong learners. Jadi jangan salah guru juga. Jadi kadang-kadang di Google tuh kan banyak ya Pak ya. Kadang-kadang tuh kayak kita juga bingung. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Kayak ini yang bener yang mana gitu kan. Jadi kadang bingung juga sendiri gitu. Sama mungkin Meta juga mau mengingatkan kepada lifelong learners yang punya pertanyaan nih. Dari tadi Meta nanya mulu kan. Tapi saya yakin banget lifelong learners semuanya sudah banyak banget yang mau nanya. Kalau mau nanya di YouTube itu ada live chatnya ya. Jadi silakan aja chat di live chat, ataupun teman-teman yang lihatnya di Instagram itu juga silakan tanya di kolom komen. Dan sebagai penanya terbaik nanti akan ada hadiah menarik Pak. Multimatrix baik banget ya Pak ya. Udah boleh nanya, nanti dijawab, plus nanti teman-teman juga akan dapat hadiah menarik gitu. Kami Multimatrix Consulting menawarkan solusi kebutuhan IT dan konsultasi IT management bagi perusahaan Anda. Kami memiliki 4 pilar layanan konsultansi, yaitu IT GRC, yang di dalamnya memiliki layanan untuk ISO 27001, IT Maturity Assessment, IT Master Plan, dan masih banyak lagi. IT Service Management, yang di dalamnya memiliki layanan ISO 20000, ITSM Implementation, Service Desk Assessment, dan masih banyak lagi. Information Security, yang berupa penetration testing, vulnerability assessment, dan lain-lain. Dan juga data science, yang berupa data analytics dan business intelligence
untuk membantu mengolah data perusahaan Anda menjadi lebih optimal dan untuk memformulasikan strategi bisnis yang tepat dan terbaik. Solusi dari Multimetrics diberikan oleh para expert di bidangnya, sudah berpengalaman dan pastinya bersertifikasi loh. Tidak perlu diragukan lagi, hubungi kami di info@multimetrics.co.id atau hubungi kami di nomor berikut. Multimetrics siap membantu organisasi Anda menjadi high performance organization. Multimetrics, turn knowledge into performance. Lanjut Pak, Meta mau Iya. nanya lagi. Sebenarnya berarti si full stack ini tadi belajarnya cukup banyak kan? Tadi kan ada kita lihatnya basicnya dulu gitu ya. Yang penting Iya. dasarnya dulu, foundationnya nih Iya. teman-teman semua lifelong learners udah paham gitu. Iya. Baru nanti ketika company pegang apa, pakai tools apa, baru kita ngikutin toolsnya itu. Yang penting Iya, logikanya betul. udah ada gitu ya, Betul. dasar-dasarnya, basicnya udah ada. Nah, cuman sebenarnya tadi kan juga dibilang ya, lebih baik ada coachnya, ada trainernya yang Ya, bisa bantu betul. pendampingan gitu ya. Ya. Cuman sebenarnya Meta mau tanya juga nih, sebagai orang IT nih Pak, Ya. sebenarnya susahnya apa sih Pak gitu? Maksudnya pasti aku yakin ada kesulitan-kesulitan gitu, biar nanti lifelong learners juga bisa belajar gitu. Sebenarnya apa sih kesulitan-kesulitan atau apa sih obstacle yang kira-kira sering terjadi dari si full stack developer ini gitu? Apakah sebenarnya yang penting logikanya bisa, itu pasti bisa, atau sebenarnya apa gitu yang dari yang sebenarnya mungkin industri juga nggak paham juga gitu? Oke. Obstacle yang sering saya lihat dari orang IT gini sebetulnya. Orang yang bisa menjadi full stack developer itu termasuk orang jenius karena bisa Oke. menguasai banyak Banyak. keilmuan. Oke. Jadi dia benar-benar, saya bilang itu jenius. Itu jarang. Jadi kalau ditanya untuk orang menjadi full stack developer itu gampang atau susah, saya jawab susah sih sebetulnya. Oke. Tapi bisa dicapai. Tapi bisa. Hanya obstacle yang terjadi pada saat si developer atau enggak si full stack developer atau orang IT itu yang saya lihat adalah malah soft skill-nya, Mbak. Jadi kebanyakan orang IT itu tidak bisa menjelaskan kepada stakeholder. Betul. Jadi kan kita membuat sistem itu atau enggak aplikasi atau menjadi full stack developer itu bagaimana asal usulnya atau permintaan dari stakeholder. Mintanya A harus jadi A gitu ya, betul, B betul. jadi B. Sedangkan Tapi stakeholder nggak paham bahasa nggak pemrograman, bisa. orang IT-nya ngertinya pemrograman, tapi waktu ngomong sama user atau stakeholder kayak apa ya bahasanya kadang ketinggian Pak, bingung. Jadi introvert banget gitu loh. Iya, kerjanya sama laptop tuh. Jadi sebetulnya ada satu skill, kalau kita nyebutnya kan hard skill, soft skill, dan soft skill. Hard skill-nya itu ya kita bisa menguasai bahasa pemrogramannya, bahkan bukan hanya bahasa pemrograman, database juga. Kalau bisa jaringannya juga sama, itu posisinya di backend. Tetapi mungkin karena penuh ya otaknya ya, soft skill-nya bermasalah. Obstacle yang sering terjadi yang saya lihat adalah si developer atau full stack developer tidak bisa menjelaskan kepada si stakeholder bahwa A itu udah jadi gitu. Atau tidak bisa membuat, misalnya contohnya si stakeholder minta A, dia tidak bisa menghentikan permintaan A kecil kah, A besar kah, atau A yang gede banget gitu lah. Itu seharusnya si stack developer itu bisa melakukan posisinya, mengetahuinya sampai mana sih gitu loh yang dibutuhkan, dan itu harus bisa diterangin. Nah itu makanya kalau misalnya kursus pun gitu loh, oke kita bicaranya bisa melakukan atau enggak kita bisa belajar mengenai technical. Tapi kalau bisa ada soft skill-nya juga. Iya betul. Gitu. Tenang Pak, di Multimetrics juga ada Multimetrics soft skill Pak. Iya. Soalnya saya lihat banyak kursus-kursus yang
ya yang diajarin hanya hard skill-nya Hard doang. skill ya. Jadi lifelong Mm-mm. learners diingat juga selain hard skill, soft skill juga penting ya. Gimana kita Sangat penting, communication sangat apalagi di dalam penting. industri, di dalam company Mm-mm. itu komunikasi salah satu yang cukup penting juga Penting. gitu. Nah, kalau saya yakin misalnya kayak tadi di Multimatic ya, itu bukan hanya diajarkan hard skill-nya aja, tapi soft skill-nya juga jalan. Yes, betul. Seperti itu Mbak Meta ya. Betul. Saya yakin itu. Yes, betul, bener banget Pak Windu. Oke, baik lifelong learner semuanya. Thank you so much juga udah ada pada nonton. Pak, durasi Pak, padahal aku pengen banyak banget Iya nih, nanya-nanya padahal lagi lagi. seru-serunya. Mau nanya lagi sama Pak Iya, Windu, cuman aku betul. yakin lifelong learner semuanya hari ini mungkin sekian dulu Ya, Pak Windu, siap. karena saya yakin lifelong learner semua pada setia Siap. untuk nonton lagi di TikTok Digital Ya. Transformation Talk hari Rabu jam 12 siang. Ya, siap. Pastinya minggu depan Meta bakal kembali dengan topik yang lebih menarik lagi. Pastinya yang menarik-menarik dan yang expert juga. Jadi Pak Windu jangan Siap. kemana-mana. Siap. Dan Meta mau mengingatkan lifelong learner semua untuk follow semua sosial medianya Multimatics untuk mendapatkan update information, dan juga yang mau nanya-nanya silakan masih kami tunggu di kolom chat dan di live chatnya di YouTube. Dan kalau mau pinter Pak, kan nggak boleh sendirian ya Pak ya. Please share juga video ini ke teman-teman Harus lainnya. dong di-share juga. Gitu. Biar kita bisa ngebuat lebih pinter masyarakat Indonesia juga dan dapat informatif yang sama. Oke, bye semuanya lifelong learners. Bye lifelong learners. Makasih Mbak Meta. Thank you Pak Windu. Iya. Sehat selalu. Sehat Iya. selalu guys.